Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majid Muhammad Fajri, Stambuk F221191108, ingin menganalisis sebuah jurnal, yang mana jurnal tersebut mengambil metode penelitian survei atau secara ringkas bisa disebut metode survei. Metode survei adalah penelitian yang sumber data dan informasinya utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Pada umumnya, sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain sebagai rumah tangga, kelompok, perusahaan, sampai negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam penelitian survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Sebagai contoh, kita akan meneliti sebuah jurnal tentang analisis kepuasan penghuni perumahan sederhana di Denpasar berdasarkan faktor lokasi, prasarana, sarana, kualitas bangunan, desain, harga dengan menerapkan metode survei. Maka kita harus ambil beberapa sampel penelitian yang mempresentasikan populasi. Populasinya di sini jelas, yaitu penghuni perumahan sederhana di Denpasar. Misal, sampel yang kita ambil adalah berdasarkan faktor lokasi, prasarana, sarana, kualitas bangunan, desain, dan harga. Dari contoh tersebut kita bisa ketahui bahwa masyarakat sebagai individu menjadi unit analisis penelitian, artinya kuesioner atau angket yang telah dibikin tinggal kita bagikan kepada sampel terpilih. Prosedur dan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, yaitu informasi didapatkan berdasarkan pertanyaan ke responden. Responden diberikan pertanyaan tentang sikap, perasaan, dan demografi. Survei ini dilakukan langsung kepada responden melalui kuesioner dan wawancara. Responden yang akan diteliti adalah penghuni rumah sederhana T21 dan T36 yang ada di Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Metode pertanyaan adalah kuesioner adalah fixed alternative question, yaitu meminta kepada responden untuk memilih dari beberapa pilihan tentang respon dari responden tentang suatu karakteristik produk untuk mengukur kepuasan konsumen. Digunakan skala pengukuran dengan skala Likert, yaitu skala pengukuran yang memiliki peringkat dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, unit analisis bisa pula rumah tangga. Misal, penelitian tentang pendapatan anggota rumah tangga di Denpasar, Bali, maka unit analisis adalah rumah tangga. Kita tinggal bertanya pada kepala keluarga atau yang mewakilinya untuk penelitian ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang jurnal yang telah saya analisis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Firdansyah, Stambuk F2211935. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai jurnal dengan tema penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. Masuk ke dalam abstrak, studi kasus adalah studi empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Awalnya metode penelitian studi kasus sering digunakan pada bidang ilmu sosial. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, metode studi kasus mulai digunakan pada bidang lain. Metode penelitian studi kasus adalah strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pertanyaan penelitian utama, bagaimana atau mengapa. Diperlukan sedikit waktu untuk mengontrol peristiwa yang dipelajari, dan fokus penelitian adalah fenomena kontemporer. Dalam metode studi kasus, para peneliti fokus pada desain dan mengimplementasikan penelitian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji metode penelitian studi kasus yang dirumuskan oleh Robert K. Yin dan selanjutnya melihat penerapannya dalam penelitian di bidang arsitektur dan perilaku.
pada penelitian di bidang arsitektur dan perilaku. Metode studi kasus Yin ini dapat diaplikasikan walaupun secara parsial dan dapat dikombinasikan dengan metode penilaiannya. Penelitian bersifat kualitatif dengan kasus yang diamati, meliputi kasus tunggal ataupun multi kasus yang pengamatannya berfokus kepada perilaku manusia dan setting lingkungannya. Masuk ke dalam aspek kualitas dalam desain penelitian terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, construct validity, menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep yang akan diteliti. Yang kedua, internal validity, khusus penelitian eksplanatoris dan kausal, menetapkan hubungan kausal di mana kondisi tertentu diperlihatkan guna mengarahkan kondisi lain. Terus yang ketiga, external validity, menetapkan ranah di mana temuan suatu penelitian dapat divisualisasikan. Dan yang keempat, reliability, atau pelaksanaan suatu penelitian seperti prosedur pengumpulan data dapat diinterpretasikan dengan hasil yang sama. Terus masuk ke dalam komponen-komponen dalam desain penelitian studi kasus, yaitu meliputi pertanyaan penelitian berpola how atau why. Yang kedua, proporsi, merupakan pernyataan yang merefleksikan isu-isu teoritis yang penting dan akan membimbing peneliti mencari data yang relevan. Proposisi diturunkan dari teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Musarafa Al-Musawa, Stambuk F221191014. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, yaitu pemetaan perilaku dengan mengambil jurnal dengan tema penerapan konsep arsitektur perilaku pada penataan kawasan zona 4, Pekojan, Kota Tua, Jakarta. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang abstraknya. Kawasan zona 4 Kota Tua Jakarta merupakan kawasan Kota Tua Jakarta yang merupakan pusat awal perkembangan kota Jakarta yang memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah di masa pemerintahan Hindia Belanda, yang dilatar belakangi dengan banyaknya kondisi kawasan yang merupakan kawasan organik yang padat dan kumuh serta banyak etnis. Selain itu, kawasan zona 4 juga terdapat banyak bangunan bersejarah yang berupa masjid yang merupakan pusat kegiatan masyarakat di kawasan tersebut. Untuk menanggapi hal tersebut, perancangan ini mengambil pendekatan arsitektur pelaku. Arsitektur perilaku bertujuan untuk menciptakan tempat yang sesuai dan optimal dengan perilaku pengguna. Konsep yang dihasilkan pada perencanaan dan perancangan penataan kawasan zona 4 di Jakarta berupa ruang kegiatan mendukung kegiatan masyarakat setempat yang sebelumnya dilakukan analisis tapak, analisis konsep, dan analisis ruang. Kawasan zona 4 Pekojan terletak di Kelurahan Pekojan. Kawasan ini pada abad ke-18 di masa kolonial Belanda. Kawasan ini disebut sebagai Pekojan dikarenakan pada saat itu banyak dihuni oleh pendatang imigran dari Yaman Selatan. Tujuan penggunaan jurnal ini ada dua, yaitu yang pertama untuk merencanakan dan merancang penataan kawasan zona 4 Pekojan dan sekitarnya dan dengan pendekatan arsitektur perilaku. Yang kedua untuk menampilkan dan melestarikan unsur arsitektur bangunan bersejarah atau cagar budaya. Metode yang digunakan dalam penggunaan konsep ini yaitu metode kualitatif dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 sumber, yaitu daftar observasi dan pengamatan lapangan sebagai data primer. Metode yang digunakan dalam penggunaan konsep ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penggunaan konsep ini yaitu metode kualitatif dan deskriptif. Pengumpulan data digunakan menggunakan 3 sumber yaitu data observasi dan pengamatan lapangan sebagai data primer.
studi literatur dan data instansi terkait sebagai data sekunder. Kedua data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif untuk memecahkan solusi permasalahan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dimana dalam penerapannya selalu menyertakan perkembangan-perkembangan perilaku. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dalam penerapannya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan. Perencanaan dan perancangan arsitektur tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena hal ini bertujuan arsitektur mewadahi kegiatan manusia sebagai penggunanya. Untuk itu, kita perlu mempelajari perilaku untuk menjadi landasan perencanaan dan perancangan arsitektur. Penjelasan tema jurnal arsitektur perilaku dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tema arsitektur perilaku bertujuan untuk lingkungan yang disesuaikan dengan perilaku manusia penggunanya. Yang kedua, arsitektur dan perilaku memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, tema arsitektur perilaku selain menekankan pada aspek kenyamanan perilaku zona 4 kawasan Pekojan. Penduduk masyarakat zona 4 Pekojan merupakan multietnis, yaitu etnis Tionghoa dan Muslim. Namun jumlah penduduk Muslim lebih banyak, yaitu sekitar 80%. Kesimpulannya, perancangan kawasan Pekojan zona 4 dengan pendekatan arsitektur perilaku yang dilatar belakangi dengan adanya kondisi kawasan yang merupakan kawasan organik yang padat dan kumuh serta banyak etnis. Selain itu, kawasan zona 4 juga terdapat bangunan bersejarah yang berupa masjid yang merupakan pusat kegiatan masyarakat kawasan tersebut. Untuk mendakapi hal tersebut, perancangan ini mengambil pendekatan arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku bertujuan untuk menciptakan tempat yang sesuai dan dengan optimal dengan perilaku pengguna. Konsep yang dihasilkan pada perancangan ini yaitu kawasan zona 4 di Jakarta berupa ruang yang mendukung kegiatan masyarakat yang sebelumnya dilakukan analisis tapak, analisis konsep, dan analisis ruang. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo, Stambuk F221-19121. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data apa yang digunakan pada jurnal yang disusun oleh Asmin Yuyun Triadi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah ataupun sebagai cara pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang sistematis dan logis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara pendekatan kualitatif, metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ada tiga teknik, yaitu observasi, interview, dan studi literatur. Yang saya akan jelaskan yaitu pada teknik observasi. Observasi adalah penulisan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada objek atau langsung ke lapangan untuk mengambil data primer tentang regol di kawasan Lawean, Surakarta. Metode ini difungsikan agar penulis langsung melihat dan meneliti langsung ke lapangan tentang keadaan dan kenyataan yang berada di lapangan. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang regol. Regol mempunyai arti yaitu pintu atau gerbang masuk. Hasil penelitiannya yaitu berada di sebelah saya. Bisa kita lihat di sana ada tipologi regol pada rumah Bapak Pinoto. Di sana material daun pintu pernah diubah satu kali dengan material yang sama, yaitu kayu jati.
Warna yang dahulunya warna asli kayu sekarang dicat hijau agar awet. Dan penggantian slot dikarenakan telah rusaknya slot yang terdahulu digantikan dengan bentuk slot yang ada di pasaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Indasari, stambuk F2211934. Jadi saya akan menjelaskan metode wawancara pada jurnal Pola Hunian Tempat Tinggal Masyarakat Tengger, Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, oleh Nianing Piramita, Ayuninggar, Antariksa, dan Dian Kusumawardani, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Jadi, untuk membuat sebuah perancangan terdapat beberapa metode, salah satunya yaitu wawancara. Metode wawancara yaitu percakapan antara beberapa orang yang disebut pewawancara dan responden atau narasumber. Dengan kata lain, wawancara merupakan bentuk komunikasi secara lisan yang dilakukan beberapa orang, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi tertentu. Wawancara itu sendiri dilakukan untuk menunjang proses penelitian agar dapat mengetahui apa saja bagian-bagian internal dari objek yang akan diteliti. Pada jurnal Pola Hunian Tempat Tinggal Masyarakat Tengger, Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, dalam metode wawancaranya ada beberapa aspek yang akan diidentifikasi melalui proses wawancara tersebut, yaitu usia bangunan, status kepemilikan, fungsi bangunan, karakteristik tiap bangunan dan komponennya, serta beberapa pola-pola ruang. Metode wawancara ini dilakukan karena sebuah keharusan untuk mengetahui informasi kepada pemilik rumah atau bangunan ataupun kepada petua-petua yang ada. Seperti usia bangunan, kan usia bangunan ini yang mengetahui hanya pemilik rumah. Kemudian status kepemilikan. Status kepemilikan dapat diketahui melalui wawancara kepada ketua RT ataupun pemerintah-pemerintah yang ada. Kemudian fungsi bangunan. Fungsi bangunan dilakukan wawancara terhadap petua-petua yang ada. Karakteristik tiap bangunan dan komponennya itu semuanya harus melalui wawancara. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.